Sultan Muhammad 19 Prodi PGRI. Kami ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial SD atau MI. Mengenai proses pelajaran yang ibu terapkan di kelas, kami berharap wawancara ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas dalam upaya ibu dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif bagi siswa. Sebelum ke pertanyaan, boleh ibu memperkenalkan diri ibu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Saprianti, wali kelas 5B. Di sini saya akan siap menjadi narasumber untuk Wulandari dan Rahmanifah. Baiklah, jika ibu tidak keberatan, kami akan mulai dengan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut. Pertanyaannya, apa saja strategi yang ibu gunakan untuk memotivasi siswa agar tetap fokus dan antusias selama proses pembelajaran, dan media apa saja yang biasanya ibu gunakan terkait proses pembelajaran? Untuk strategi yang digunakan itu bervariasi untuk di kelas. Biasanya setiap mata pelajaran strateginya berbeda. Contoh, kalau pada pembelajaran IPAS di kelas 5 itu banyak menggunakan eksperimen, serta saya juga minggu lalu pernah memberikan proyek untuk siswa untuk membuat rangkaian listrik di rumah. Nah, Sabtu kemarin saya juga meminta anak-anak untuk melakukan eksperimen di dalam kelas. Selain itu, banyak sekali strategi-strategi yang bisa digunakan. Contohnya cooperative learning, kemudian inquiry, itu pernah saya lakukan. Kemudian anak-anak juga senang untuk belajar bergerak. Jadi mereka tidak terpaku menulis dan hanya membaca. Mereka lebih senang untuk belajar mengeksplorasi, termasuk mengeksplorasi lingkungan sekolah. Saya juga pernah mengajak anak-anak untuk mencari biotik di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak lebih suka belajar seperti itu. Kemudian media yang saya gunakan biasanya media seperti pada umumnya berupa buku, laptop, infocus, speaker, dan saya juga suka untuk menggunakan media yang berbasis teknologi. Contohnya saya pernah menggunakan Quizizz di dalam kelas, aplikasi Quizizz, di mana di Quizizz itu sudah lengkap. Ada soal, kita mau cari materi apapun ada, kelas berapapun ada, dari SD sampai SMA itu ada. PowerPoint-nya juga sudah ada, jadi sudah lengkap. Soalnya mau berbentuk pilihan ganda, esai, atau dalam bentuk video, foto sudah ada. Tapi saya menggunakan yang pakai kertas kalau di kelas, karena anak-anak tidak boleh bawa HP di sekolah, jadi pakai kertas. Untuk cara menjawabnya, saya kan menggunakan yang pilihan ganda A, B, C, D. Jadi ada scan barcode untuk persiswa. Jadi ada caranya untuk menjawab. Lalu jawaban mereka saya scan pakai HP, nanti terhubung ke laptop langsung. Mereka bisa menjawab, kemudian bisa melihat hasil jawabannya langsung di depan, lewat infocus. Jadi ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar. Itu anak-anak senang sekali menggunakan pembelajaran yang seperti itu. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk apa saja kendala yang sering ibu hadapi dalam mengelola kelas selama proses pembelajaran berlangsung? Untuk kendala yang dihadapi setiap tingkatan berbeda. Untuk kelas 5 yang tahun lalu, anak-anaknya cenderung disiplin dan tertib, tetapi mereka nilainya masih banyak yang di bawah rata-rata. Disiplin tetapi banyak yang kurang aktif. Nah, untuk anak-anak yang tahun ini, anak-anak itu aktif, lebih banyak bergerak, lebih senang untuk mengobrol, tetapi nilainya itu banyak yang di atas rata-rata. Jadi kalau kendala yang kelas 5 tahun ini seperti itu, mereka lebih senang mengobrol, lebih senang berjalan, jadi lebih sulit untuk mendisiplinkan siswa. Suara yang harus kita keluarkan juga harus lebih nyaring. Mungkin itu saja, karena nilai-nilai mereka itu kebanyakan sudah di atas rata-rata. Saya rasa cukup sampai di sini wawancara kita hari ini.
Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai proses pembelajaran di kelas. Informasi yang Ibu sampaikan sangat berharga bagi kami. Kami berharap dapat menindaklanjuti beberapa poin yang telah dibahas untuk dapat mengembangkan praktik-praktik terbaik dalam pembelajaran. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Semoga Ibu tetap semangat dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik. Kami berharap Ibu dapat terus berinovasi dan mengembangkan praktek-praktek terbaik untuk memaksimalkan potensi siswa. Kami berdua pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.